Nabi yang tertidur selama 100 tahun. Pemirsa beriman, pernahkah Anda mendengar nama Nabi Uzair? Ya, mungkin Nabi Uzair alaihissalam cukup asing di telinga kita, karena tak banyak yang tahu bahwa ternyata Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan satu di antara 313 Rasul utusan Allah. Bagaimana sosok dan kisah beliau? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Nabi Uzair alaihissalam hidup pada zaman Nabi Saleh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sekitar 5.000 sampai dengan 4.000 tahun sebelum masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam juga merupakan lelaki yang amat soleh dan hafiz kitab Taurat. Beliau dikatakan memahami setiap isi kandungan Taurat dan menjadi rujukan setiap masyarakat Yahudi pada zamannya. Dari segi bahasa, kata Uzair berasal dari kata azaro yang artinya mengkoreksi, yaitu mengkoreksi kebenaran dengan kebenaran yang sebenarnya dan mengkoreksi kesalahan menjadi suatu kebenaran yang semestinya. Dalam kisah hidupnya, diceritakan bahwa dahulu Nabi Uzair pernah ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Nah, pemirsa, lalu bagaimana kisah beliau yang ditidurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun? Dan mengapa beliau ditidurkan selama itu? Berikut pemaparannya. Di suatu hari dengan cuaca yang sangat panas, Uzair berpikir bahwa kebunnya butuh untuk diairi. Kebun itu cukup jauh dan jalan menuju ke sana sangat berat serta di sela-sela dengan kuburan. Sebelumnya tempat itu adalah kota yang indah dan ramai, di mana penghuninya cukup nyaman tinggal di dalamnya, namun kini berubah menjadi kota mati. Namun Uzair tetap berpikir dalam hatinya bahwa pohon-pohon di kebunnya pasti merasakan kehausan, hingga akhirnya Uzair memutuskan untuk pergi memberinya minum. Matahari tampak masih baru memasuki waktu siang. Uzair menunggang keledainya dan memulai perjalanannya. Beliau tetap berjalan hingga sampai di kebun. Beliau mengetahui bahwa pohon-pohonnya tampak kehausan dan tanahnya tampak terbelah dan kering. Uzair pun menyirami kebunnya dan ia memetik dari kebun itu buah tin dan anggur. Kemudian Uzair kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampai di suatu kuburan. Karena udara begitu panas, Uzair memutuskan untuk menghentikan perjalanannya untuk beristirahat. Uzair pun turun dari keledainya di salah satu kuburan yang rusak dan sepi. Uzair mengeluarkan piring yang dibawanya dan duduk di suatu naungan. Ia mengikat keledai di suatu dinding, lalu ia mengeluarkan sebagian roti kering dan menaruhnya di sampingnya. Selanjutnya ia memeras anggur di piringnya dan meletakkan roti yang kering itu di bawah perasan anggur. Kemudian Uzair mulai mengamati keadaan di sekelilingnya dan tampak keheningan dan kehancuran meliputi tempat itu. Rumah-rumah hancur berantakan dan tampak tiang-tiang pun akan hancur. Pohon-pohon juga tampak akan mati karena kehausan. Keheningan menyelimuti tempat itu. Uzair merasakan betapa kerasnya kehancuran di sana dan ia bertanya dalam dirinya sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tulang-tulang ini setelah kematiannya dan merubahnya menjadi sesuatu yang menyerupai tanah? Pertanyaan Uzair ini bukan berarti dirinya ragu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghidupkan tulang-tulang ini, tetapi ia mengatakan demikian karena rasa heran dan kekaguman. Belum lama Uzair mengucapkan kalimatnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut padanya untuk mencabut rohnya. Sementara keledai yang dibawanya masih ada di tempatnya. Ketika melihat tuannya sudah tidak lagi berdaya, keledai itu tetap di tempatnya sehingga matahari tenggelam hingga datang waktu subuh. Keledai berusaha berpindah dari tempatnya, tetapi ia terikat. Keledai pun masih pada tempatnya dan tidak bisa melepaskan ikatannya, sehingga ia mati kelaparan. Di samping itu, penduduk desa Uzair yang tidak menemukan keberadaan Uzair merasa gelisah dan mereka ramai-ramai mencari Uzair di kebunnya. Tetapi di sana mereka tidak menemukannya hingga mereka kembali lagi ke desa. Kemudian mereka menetapkan beberapa kelompok untuk mencari Nabi Uzair. Akhirnya kelompok-kelompok ini mencari ke segala penjuru, tetapi mereka tidak juga menemukan Uzair dan keledainya.
Kelompok-kelompok ini pun melewati kuburan tempat Uzair dicabut rohnya oleh malaikat maut. Namun mereka tidak berhenti di situ, karena mereka melihat di bawah tempat itu hanya diliputi keheningan. Mereka berpikir, seandainya Uzair ada di sana, niscaya mereka akan mendengar suaranya. Selain itu, kuburan yang hancur sangat menakutkan bagi mereka. Karena itu mereka tidak mencari di dalamnya. Hingga berlalulah hari demi hari, dan orang-orang putus asa dari mencari Uzair. 10 tahun, 20 tahun, 80 tahun, 90 tahun, sehingga sampai 1 abad penuh berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membangkitkan Uzair kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang meletakkan cahaya pada hati Uzair, sehingga ia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang mati. Uzair bangun dari kematian yang dijalaninya selama 100 tahun. Matanya mulai memandang apa yang ada di sekelilingnya. Lalu ia melihat kuburan di sekitarnya. Ia mengingat-ingat bahwa ia telah tertidur. Uzair berkata dalam dirinya, "Aku tertidur cukup lama, barangkali sejak zuhur sampai maghrib." Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkannya dan bertanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini? Berapa jam engkau tidur?" Uzair menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat itu kemudian berkata kepadanya, "Sebenarnya kamu tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Engkau tidur selama 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikanmu, lalu menghidupkanmu, agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu. Ketika engkau merasa heran dari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati." Uzair merasakan keheranan yang luar biasa, sehingga tumbuhlah keimanan pada dirinya terhadap kekuasaan Sang Pencipta. Malaikat berkata sambil menunjuk makanan Uzair, "Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah." Uzair melihat buah tin itu, lalu ia mendapatkannya seperti semula, di mana warnanya tidak berubah dan rasanya pun tidak berubah. Telah berlalu 100 tahun, tetapi bagaimana mungkin makanan itu tidak berubah? Lalu Uzair melihat piring, tempat ia memeras buah anggur dan meletakkan di dalamnya roti yang kering, dan ia mendapatinya seperti semula, di mana minuman anggur itu masih layak untuk diminum, dan roti pun masih tampak seperti semula. Uzair merasakan keheranan yang luar biasa. Bagaimana mungkin 100 tahun terjadi, sementara perasan anggur itu tetap seperti semula dan tidak berubah? Malaikat merasa bahwa seakan-akan Uzair masih belum percaya atas apa yang dikatakannya. Karena itu malaikat menunjuk keledainya sambil berkata, "Dan lihatlah kepada keledaimu itu yang telah menjadi tulang belulang." Uzair pun melihat ke keledainya, tetapi ia tidak mendapati kecuali ia tanah dari tulang-tulang keledainya. Kemudian malaikat berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan orang-orang yang mati? Lihatlah ke tanah yang di situ terletak keledaimu." Kemudian malaikat memanggil tulang-tulang keledai itu, dan atom-atom tanah itu memenuhi panggilan malaikat, sehingga ia mulai berkumpul dan bergerak dari setiap arah. Lalu terbentuklah tulang-tulang. Malaikat memerintahkan otot-otot syaraf daging untuk bersatu, sehingga daging melekat pada tulang-tulang keledai. Sementara itu Uzair memperhatikan Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah ini juga dituliskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya?" Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata,
Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Pemirsa beriman, demikianlah kisah Nabi Uzair alaihissalam. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah keimanan kita kepada Nabi Uzair alaihissalam. Jadi aku juga sebenarnya baru tahu juga nih tentang Nabi Uzair. Jadi memang antara hidupnya beliau itu sebelum 4000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Dan memang Masya Allah ya, salah satu mukjizat beliau adalah memang ketika tadi kita lihat bersama-sama dari berita Islami masa kini bahwa memang dia ya ditidurkan selama 100 tahun, Masya Allah. Dan hanya merasa dari zuhur sampai maghrib. Sampai maghrib, ketika bangun, tapi waktu dilihatnya tadi ya sih ya, kayak anggur, roti, itu masih kering gitu, masih seperti biasa. Tapi ketika dilihat keledainya ya, keledainya baru itu, wah ini benar jadi tulang semua. Dan Masya Allah, tadi seperti disampaikan juga di berita Islam masa kini bahwa ya Allah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk hidup ya, yang ada di muka bumi ini. Dan dengan jelas sekali bagaimana sudah tulang belulang akhirnya hidup lagi. Dan Nabi Uzair alaihissalam melihat proses sampai hidupnya kembali. Masya Allah. Dan semoga yang barusan bisa menginspirasi kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai agama kita ya. Amin. Setelah ini kita akan bahas tentang desain rumah Rasulullah. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.